Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang keadaan ojol yang berkumpul ke Brimob ya untuk meminta pertanggungjawaban atas korban dari demo yang tewas ataupun yang tertabrak mobil rantis. Nah, untuk mengetahui situasinya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kalangan, mulai dari ojek online hingga warga sipil. Aksi ini berlangsung, saudara, sejak beberapa waktu lalu. Bahkan jika kita tarik hingga ke tengah malam dan juga dini hari, memang masyarakat ataupun massa sudah berkumpul di depan gedung Mako Brimob Kuitang. Yang meleraikan tuh TNI-nya gitu ya. Jadi bukan Polri lagi, bukan kepolisian lagi yang mengatasi masalahnya. Udah mediasi sama si TNI gitu ya. Jadi pihak netralnya lah yang nggak langsung terlibat sama kasus ini. Dan saat ini, saudara, kita simak bersama-sama seperti Berkumpul. bagian dari massa unjuk rasa tengah berdialog bersama dengan petugas ataupun aparat TNI. Dan kita masih kayak minta keadilan lah yang berkumpul masyarakat ini. Jadi kalau kita bisa lihat tuh nggak cuma ojol tapi masyarakat juga yang berkumpul ya untuk meminta keadilan terhadap orang yang melakukan, si pelakunya mana nih gitu ya, atau enggak bagaimana keadaannya atau penyelesaiannya bagaimana gitu ya, minta pertanggungjawaban lah, minta keadilan. Dibicarakan ataupun didiskusikan antara anggota TNI ini bersama dengan massa unjuk rasa. Ya, wah, sabar gitu ya, untuk menenangkan supaya kondusif. Kalau misalnya mau ngobrol, mau diskusi itu kan harus mendengarkan bagaimana pendapatnya, misal dari TNI-nya sama dari warga yang ingin protes ini. Itu kalau misalnya berisik semua ya nggak bakal bisa tercapai penyelesaiannya. Jadi harus saling mendengarkan di sini ya. Kondisi saat ini, saudara, jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu, berangsur kondusif karena beberapa saat lalu sempat terjadi kericuhan di mana massa pengunjuk rasa terpaksa harus dikenai ataupun ditembakkan gas air mata tentunya untuk menghalau dan juga untuk mencoba untuk menenangkan dan membuat keadaan menjadi lebih kondusif. Dan saat ini yang Anda saksikan, saudara, memang terjadi ataupun sedang ada upaya untuk diskusi maupun negosiasi maupun juga dialog antara sebagian massa pengunjuk rasa dan juga anggota TNI. Nyangkut nyawa ya. Ya. Jadi selama terbuka, transparan, jadi masyarakat tahu nih bagaimana penyelesaiannya, itu mereka damai gitu karena mereka mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Tapi kalau misalnya ditunda-tunda, dilama-lamain gitu ya, ataupun ditahan-tahan seperti ini, orang kan makin kesel. Yang udah kesel, ada temennya atau ada warga yang menjadi korban, ditambah lagi tunda-tunda seperti ini. Jadi makin lama makin menumpuk gitu ya. Lama-lama mungkin bisa meledak. Kalau udah meledak bisa menjadi kekacauan. Makanya harus diselesaikan dengan cara yang cepat supaya tidak menyebabkan masalah yang lebih besar. Jadi selesaikan cepat gitu, jangan sampai kayak gini nantinya. Dan saudara, saat ini kami juga akan tampilkan ke Anda bagaimana perjalanan iring-iringan untuk mengantarkan jenazah Afan. Jadi konvoynya ini lagi melayatkan atau mengantarkan jenazah yang meninggal kemarin ya ke TPU. Meninggal dunia kemarin setelah ditabrak oleh mobil Barakuda saat demo di Jalan Penjernihan ataupun Pejombongan, Jakarta Pusat. Di sebelah kanan, saudara, ini dari perjalanan menuju ke TPU Karet Bifak karena rencananya jenazah dari almarhum Afan Kurniawan akan dimakamkan di TPU Karet Bifak. Sekali lagi, saudara, kami bisa gambarkan visual terkini yang Anda saksikan di layar kaca ini. Di sebelah kiri adalah suasana terkini di depan Mako Brimob Kuitang, di mana memang ada aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah pengemudi ojek online dan juga kalangan masyarakat yang menyuarakan terkait dengan meninggalnya salah satu pengemudi ojek online saat melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat. Sementara di sebelah kanan Anda, saudara, ini adalah iring-iringan
iring-iringan jenazah dari rumah duka Afan Kurniawan di Menteng, Jakarta Pusat untuk menuju ke TPU Karet Bifak, tempat di mana jenazah almarhum Afan Kurniawan akan dimakamkan. Ya, jadi ada yang berkumpul minta pertanggungjawaban ke yang Brimob itu, satu lagi itu ada yang melayatkan gitu ya. Jadi masing-masing kayak memiliki peran lah. Yang satu minta pertanggungjawaban, minta kejelasan, keadilan, yang satu mengantarkan jenazah ini orang yang menjadi korban ya. Tuh udah mulai kacau lagi nih keadaan yang di Brimobnya. Ada nyanyi gitu, sedih ya dengarnya. Jika kita simak saudara di visual di kiri layar Anda, memang masa yang didominasi oleh pengemudi ojek online masih berkumpul di depan Mako Brimob Kuitang. Dan masa memang sudah ada di lokasi tersebut, saudara, dari mulai jika kami tarik ke belakang sejak dini hari sudah ada di sana, saudara. Sempat bayangin tuh capeknya mereka yang ngumpul di sana ya di Brimob itu. Jadi pagi itu, dari pagi kurang istirahat, mungkin kurang tidur, ada yang mungkin kelaparan karena kan nggak sempat balik ke rumahnya gitu. Itu berkumpul di sana, mereka tuh sangat kesal gitu, ingin meminta pertanggungjawaban. Nah kalau misalnya ini nggak diselesaikan, nggak cepat gitu ya, pekerjaan diselesaikan, ini akhirnya bisa makin marah lagi ya, bukan diredam tapi makin kebakar lagi ya, marah warga dan ojol ini yang ingin kasus ini cepat selesai gitu. beberapa saat lalu Karena mereka juga capek, bayangin dari pagi, mungkin dari malam ada yang ikutan demo kemarin ya, sampai pagi ini gitu. Itu berapa jam itu mereka terbangun. Namun jika kita simak sekali lagi bagaimana kondisi terkini saat ini di Kuitang, kondisi mulai terkendali. Tadi sempat ada sedikit dialog bersama dengan anggota TNI. Tentunya bagaimana meminta agar massa yang ada di sana untuk menjaga kondusivitas. Untung ada TNI-nya gitu. TNI-nya jadi pihak yang netral lah, yang nggak terlibat langsung sama kejadian seperti ini. Jadi bukan polisi lagi yang dikerahkan, udah sampai ke TNI gitu, sampai tentaranya ikut turun tangan. Karena kalau misalnya polisi yang diturunkan, kemungkinan bakal tambah ricuh karena ya dari temennya sendiri gitu. Khawatirnya nanti bukannya menyelesaikan, malah ngebela temennya kan gitu. Jadi cari pihak netral untuk menengahi masalah seperti ini gitu ya. Dan kami juga masih nanti menunggu apa saja yang menjadi poin-poin yang disampaikan oleh mereka, tentunya utamanya terkait dengan meninggalnya salah satu pengemudi ojek online akibat aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin malam di kawasan Jompongan, Jakarta Pusat. Tuh ya, udah mulai lempar-lemparin tuh ya, makin emosi kan kalau misalnya nggak diselesaikan gitu. Jadi makin numpuk, akhirnya udah nggak ketahan lagi, akhirnya wah ingin melampiaskan gitu. Kalau misalnya diselesaikan dengan baik, ya mereka bisa setidaknya mendapat ketenangan atau menurun amarahnya gitu ya, emosinya bisa diturunkan. Tapi kalau nggak ada kejelasan, mereka lama-lama makin naik, akhirnya bisa meledak seperti ini ya. Udah mulai kacau lagi tuh. Ya, udah mulai ada kericuhan lagi tuh. Ya, susah ini menyelesaikannya kalau gini. Polisi dan juga anggota TNI yang juga berusaha untuk bisa mengendalikan situasi, menjaga agar aksi unjuk rasa tetap kondusif di sekitar Mako Brimob Kuitang. Dan saudara, kita akan tanyakan langsung bagaimana situasi terkini di sana bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Elsa Farid. Niko, silakan. Apa? Ya, jadi itu yang bisa kita lihat bagaimana kondisi yang terjadi setelah peristiwa penabrakan atau tewasnya satu ojol ya, gara-gara malamnya itu mereka demo ya. Jadi itu bagaimana kondisinya. Jadi ada yang meminta pertanggungjawaban langsung ke Brimobnya, ada sebagian lagi yang ikut melayatkan ya jenazah yang korban yang tertabrak ini. Yaitu yang kita bisa lihat sekarang. Gitu. Nah ini kalau misalnya nggak segera diselesaikan, masalahnya bisa makin besar ini. Soalnya tadi ya, korbannya itu adalah ojol, dimana orang yang bukan orang kaya, orang yang nggak mampu, ya orang yang lagi kesulitan, yang sedang menderita, ditambah pelakunya
itu adalah dari kepolisian. Jadi polisian yang harusnya mengayomi masyarakat, tapi malah menjadi pelaku yang melakukan tindak kekerasan seperti ini ya, sampai ditabrak, ada yang terlindas gitu ya. Yang satu korban itu kritis, yang satunya lagi hampir meninggal. Ya jadi makin membakar ya, bukannya selesai gara-gara demo, tapi malah makin membakar lagi amarahnya. Makin marah masyarakat ketika melihat kejadian seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita ketahui ya, informasi dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.